Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini saya lagi di rumah. Kemudian ya seperti biasa lah ya, di rumah meskipun nggak kemana-mana tetap pakai baju panjang, kemudian pakai jilbab karena lebih hangat. Nah, pada video kali ini saya mungkin akan membagikan beberapa perspektif saya gitu ya, terutama buat teman-teman yang nanti mungkin akan kuliah di UK dan cari akomodasi. Mungkin beberapa pertimbangan dari saya bisa dipikirkan lagi gitu untuk mencari tempat tinggal sementara sebagai mahasiswa di UK. Nah, ini mungkin nanti sambil saya take video, sambil saya ambil ini ya, baju cucian saya yang sudah kering. Jadi kalau pada video sebelumnya itu kan saya sempat mention ya bagaimana cara untuk cari akomodasi di UK gitu, dan kemudian kayak di mana websitenya dan lain sebagainya. Nah, jadi beberapa pertimbangan nih mumpung saya di kos gitu, jadi saya ingat yang pertama perlu dipertimbangkan itu adalah cari accommodation yang ngasih seluruh fasilitas ya, jadi include gitu. Kalau bisa itu termasuk biaya tagihan billsnya. Ini pakaian saya mantap ambil. Jadi cari accommodation itu yang kamu nggak pakai bayar bills, karena lumayan repot ya kalau misalkan kamu cari accommodation kemudian pakai bayar bills. Aku juga kurang tahu, kayak ada pajak-pajaknya gitu loh teman-teman. Nah, kalau di saya ini kan landlordnya sudah yang ngurusi semua gitu, jadi udah itu overall tinggal bayar berapa gitu. Dan satu lagi beberapa teman saya itu karena sekarang lagi krisis energi juga ya, jadi kayak ada kenaikan biaya hidup di UK teman-teman, jadi termasuk biaya listrik, biaya gas dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman ambil accommodation yang sudah bill include itu akan jauh lebih murah gitu ya, dan teman-teman nggak pakai ribet untuk ngeceki berapa total tagihan atau seminggu berapa, kemudian sebulan habis berapa gitu. Nah, itu yang pertama, cari kalau yang bisa bill include. Kalaupun misalkan memang teman-teman itu cari accommodation, misalkan ngontrak gitu ya, satu flat dibagi dengan beberapa orang, pastikan teman-teman sudah menghitung gitu berapa sih yang saya keluarkan dengan biaya sewa plus biaya kebutuhan untuk bulanannya, listrik, gas, air, barangkali dan lain sebagainya, itu berapa itu ya. Kemudian yang kedua terkait fasilitas ya, jadi cek di accommodationmu itu ininya apa aja gitu, fasilitasnya apa aja. Dan yang paling krusial ya, selain kamar untuk istirahat gitu ya, barangkali teman-teman cari prefer yang ada mungkin kayak istilahnya ruang untuk bareng-bareng supaya bisa ngobrol atau apa gitu. Atau barangkali teman-teman prefer untuk orang-orang yang nggak terlalu suka bersosialisasi dengan orang, lebih suka stay di kamar, ya nggak masalah gitu kan. Beberapa orang ada yang lebih suka cari tempat ruang yang dimana itu bisa kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, itu juga mungkin bisa dipertimbangkan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait fasilitas di dapur ya. Jadi kalau saya lihat sih rata-rata memang semuanya kayak sudah standar gitu ya. Jadi setiap dapur di UK itu kayak gini, saya ada kompor gas, ada oven, ada microwave, ada kayak heater buat kayak air kayak gitu, ada kayak di situ. Kemudian ada kayak buat toaster roti panggang, ada buat kopi dan lain sebagainya tuh. Jadi itu juga bisa teman-teman pertimbangkan ya, karena kan kita lebih banyak masak. Jadi kalau misalkan alat-alat masaknya itu lengkap, ya alhamdulillah gitu, bisa menghemat budget juga gitu kan. Terus
Kalau oven sendiri sih saya selama ini masih belum pakai ya, maksudnya kayak ya udah kompor biasa aja, sama mungkin pakai microwave yang paling sering, karena ya pak masak yang simpel-simpel aja gitu teman-teman, karena kan juga harus sekolah, harus ngerjain tugas gitu, jadi lebih prefer yang simpel-simpel. Mungkin kalau nanti aku mau bikin kue atau apa mungkin tak pakai ovennya, tapi sampai sejauh ini enggak sih. Manggang-manggang juga kayak saya masih belum kepingin yang masak ribet-ribet gitu. Terus berikutnya adalah yang nggak kalah penting adalah mesin cuci. Pastikan kalau misalkan memang ada di accommodation itu ada mesin cuci, itu juga pertimbangan yang paling utama juga ya teman-teman ya. Karena kalau di sini kalau kamu cuci pakai tangan ya nggak masalah sih, misalkan di Indonesia memang sudah terbiasa cuci pakai tangan gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ada mesin cuci itu jauh lebih bagus, karena teman-teman bisa menghemat energi, menghemat waktu gitu ya. Karena sambil teman-teman nunggu cucian dibersihkan gitu, teman-teman bisa pakai waktunya untuk belajar, untuk mungkin istirahat gitu ya. Dan satu lagi apa namanya, karena kita kan udara di UK itu kan ada 4 musim ya, terutama kalau misalkan sekarang lagi musim dingin, peralihan dari apa namanya musim gugur ke musim dingin, winter itu kan kalau kita cuci-cuci itu kan ini ya kayak kalau dijemur biasa itu ya jarang keringnya gitu. Makanya beberapa mesin cuci itu kan ada sekalian kayak dryernya, dan kita bisa mengadjust itu berapa suhunya, dan itu lumayan untuk mempercepat supaya baju kita kering gitu ya. Apalagi kalau di sini kan bajunya kan dominan kayak baju yang tebel-tebel gitu loh teman-teman, jadi kayak butuh segera dipakai lagi, butuh yang hangat-hangat, jadi mesin cuci itu juga penting. Nah kemarin sempat ada kayak teman saya kan, apa namanya, orang Indonesia juga yang di UK, kemudian dia cerita itu apa namanya mesin cuci di tempat aku rusak nih, jadi aku kayak di apa namanya mesin cuci yang general gitu, jadi ada kayak servis satu tempat yang itu tempat laundryan banyak gitu loh teman-teman ya, banyak mesin cuci. Nah itu lumayan mahal kalau sekali nyuci di luar, kalau udah ada mesin cuci di tempatnya teman-teman gitu. Teman saya itu sekali muter itu ya berapa ya, sekitar 7 pounds atau 8 pounds gitu katanya, dan itu terbalik lagi ya, jadi sekitar 160.000 sekali nyuci, dan itu pun mungkin nggak yang apa namanya nggak sekaligus yang kering dan lain sebagainya, jadi masih kayak mamel gitu teman-teman. Jadi itu penting ya, apalagi misalkan teman-teman student ada mesin cuci bisa sangat menghemat energimu gitu. Terus apalagi ya, yang terpenting juga sebenarnya adalah teman-temannya dan lingkungan sekitar di tempat tinggalmu sih gitu. Saya kan pernah cerita ya kalau saya di tempat ini itu satu-satunya orang Indonesia gitu, dan termasuk ya di kos-kosan ini alhamdulillahnya sih semuanya perempuan, jadi ya ya saya bersyukur gitu nemu kos-kosan ini, karena kalau di UK itu rata-rata tuh mix sex gitu ya, jadi kayak campur cowok cewek gitu. Susah kalau misalkan nemu kos-kosan yang full cewek gitu. Ya ada, tapi kayak kamu harus agak mengeluarkan tenaga lebih banyak untuk mencari gitu. Dan alhamdulillahnya ya ini akhirnya dapet yang cewek semua. Terus rata-rata mbak-mbaknya di sini tuh pekerja ya, jadi saya yang the only one student here kayak gitu. Jadi yang lain itu kayak professional workers, tapi overall saya happy happy aja gitu. Terus apalagi ya, terus jarak juga mungkin ya, jadi jarak rumahmu ke fasilitas gitu, ke groceries, ke toko, ke city center dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya itu tempat saya ini tuh kalau dibilang tuh deket teman-teman ya, deket dengan city center, pusat kota. Jadi kalau mau belanja apa-apa, mau ini ke bank ke apa, itu jalan mungkin sekitar cuman 10 menit atau mungkin nggak sampai gitu ya, sudah city center, sudah ada garden park, city park dan lain sebagainya, ada Primark, ada tempat belanja-belanja apa itu gitu. Termasuk juga yang paling penting adalah jarakmu sama ke university gitu. Dan alhamdulillah sih kalau saya pribadi nggak terlalu jauh ya, jadi saya enjoy lah di sini. Alhamdulillah Allah ngasih tempat di sini gitu. Dan ini sudah hampir 10 menit ya, dan kalau misalkan teman-teman
mau berangkat ke UK, alokasikan waktu khusus untuk cari itu, karena nggak bisa kamu sebulan langsung ini gitu. Saya searching ini pun sudah kayak beberapa bulan sebelumnya gitu, sudah kayak hunting, sudah cari informasi ini itu gitu. Itu teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan memang ada sesuatu yang lain yang perlu akan saya bagi, nanti next video aja ya, karena ini sudah terlalu lama. Demikian ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Dadah, assalamualaikum.